Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul hadis dan sisi kuantitasnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farel Pratama dengan NPM 2421010012 dan Gerani Maulin 2421010014, Apriati Bintang Mahren 2421010065. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedua, setelah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan syariat Islam. Hadis merupakan perkataan atau kaul, perbuatan fi'il dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita saat ini. Untuk memastikan keotentikan hadis, para ulama hadis telah mengembangkan metodologi yang sangat ketat dalam menilai sebuah hadis. Salah satu aspek penting dalam mengkaji hadis adalah dari segi kuantitas periwayatannya. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas ini menjadikan signifikan karena berimplikasi pada tingkat kekuatan dan kehujjahan sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanad memiliki tingkat keotentikan yang lebih tinggi dibanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi. Pada masa kontemporer ini, studi tentang hadis dari sisi kuantitas menjadi semakin penting, mengingat banyaknya hadis yang tersebar di masyarakat dan kemudahan mengakses informasi melalui berbagai media. Pemahaman tentang klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya dapat menjadi landasan penting dalam menilai keotentikan sebuah hadis tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hadis dari sisi kuantitasnya perlu diperdalam oleh ahli hadis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat muslim. Lalu pembahasan tentang pengertian hadis. Secara bahasa, kata hadis berarti yang baru atau perkataan dalam terminologi ilmu hadis. Para ulama memiliki definisi yang beragam tentang hadis. Namun secara umum hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat beliau. Baik sifat fisik maupun sifat akhlak. Muhammad Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan hadis sebagai segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik merupakan perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sementara itu Mahmud Al-Tahan mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran antara lain, yang pertama bayan al-takrir atau penguat, jadi menegaskan dan memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua bayan al-tafsir sebagai penjelas, jadi dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau mujmal. Yang terakhir bayan al-tasri, pembuat hukum, menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Farel Pratama, yaitu yang B, pembagian hadis dari segi kuantitas. Ditinjau dari segi kuantitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, hadis mutawir dan hadis ahad. Pembagian ini didasarkan pada jumlah perawi yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanad. 1. Hadis mutawir. Hadis mutawir secara bahasa berarti yang berurutan. Secara terminologi, hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sanad sampai akhir dengan secara jumlah
itu tidak berkurang pada setiap tingkatan sanadnya. Untuk dikategorikan sebagai hadis mutawir, sebuah hadis harus memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal perawi dalam hadis mutawir. Sebagian menetapkan minimal 4 orang berdasarkan analogi dengan jumlah saksi dalam kasus zina. Sebagian menetapkan 5 orang berdasarkan analogi dengan jumlah Nabi Ulul Azmi. Sebagian lain menetapkan 10 orang, 20 orang, 40 orang, 70 orang, atau bahkan ratusan orang. Namun, pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak ada batasan pasti, melainkan jumlah yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. B. Jumlah yang banyak itu harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Jika pada salah satu tingkatan sanad hanya terdapat 1 atau 2 orang, maka hadis tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai mutawir. C. Perawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan keragaman perawi dari segi tempat tinggal, mazhab, kebangsaan, kepentingan, dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. D. Sandaran berita mereka adalah panca indera. Berikut yang mereka sampaikan harus berdasarkan penglihatan atau pendengaran mereka, bukan berdasarkan ijtihad atau pemikiran. Hadis mutawir dibagi menjadi 2 jenis. Mutawir lafzi, hadis yang periwayatannya dilakukan oleh sejumlah besar perawi dengan menggunakan lafaz atau redaksi yang sama dari awal sampai akhir sanad. Contohnya adalah hadis, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat dengan lafaz yang sama. Mutawir maknawi, hadis yang periwayatannya dilakukan oleh sejumlah besar perawi yang menggunakan lafaz atau redaksi yang berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya adalah hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa, hadis tentang syafaat, dan hadis tentang telaga Haud. 2. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai tingkat mutawir, baik perawi tersebut 1 orang, 2 orang, atau lebih. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi 3 kategori. A. Hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa berarti yang terkenal. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tetapi jumlahnya tidak mencapai tingkat mutawir. Contoh hadis masyhur adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim sejati adalah orang yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, dan Jabir bin Abdullah. Hadis masyhur terkadang juga digunakan dalam pengertian yang lebih umum, yaitu hadis yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat. Meskipun mungkin dari segi sanad tidak memenuhi kriteria hadis masyhur dalam pengertian ilmu hadis. B. Hadis ajiz. Hadis ajiz secara bahasa berarti yang jarang atau yang berharga. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanad. Contoh hadis ajiz adalah sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari Qatadah diriwayatkan oleh Syubah dan Sa'id, dan dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waritz. C. Hadis garib. Hadis garib secara bahasa berarti yang asing atau yang terasing. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis garib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatan dimanapun penyendirian itu terjadi.
Hadis garib dibagi menjadi dua jenis, garib mutlak, garib matan dan sanad. Hadis yang menyendiri dalam periwayatan seseorang perawi, baik pada asal sanad tingkatan sahabat maupun tidak. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Umar bin Khattab, kemudian dari Umar diriwayatkan secara menyendiri oleh Alqamah bin Abi Waqqas, lalu dari Alqamah diriwayatkan secara menyendiri oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan dari Muhammad Ibrahim diriwayatkan oleh secara menyendiri oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Garib nisbi, garib sanad, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi pada salah satu tingkatan sanad terdapat seseorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya. Contohnya adalah hadis pena diangkat dari 3 golongan yang diriwayatkan oleh banyak sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan lainnya, tetapi dari jalur sahabat tertentu hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. C. Implikasi kuantitas terhadap kehujaan hadis. Kuantitas perawi memiliki implikasi yang signifikan. Terjadi kehujaan, kekuatan sebagai dalil. Kuantitas memiliki implikasi yang signifikan. Terjadi kehujaan, kekuatan sebagian dalil sebuah hadis. Berikut adalah implikasi kuantitas terhadap kehujaan hadis. 1. Hadis mutawir. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawir memberikan keyakinan yang pasti, yakini, dan wajib diamalkan. Hadis mutawir dianggap qat'i al-subut, pasti ketetapannya, sehingga tidak ada keraguan tentang kontentikannya. Sebagian sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mengingkari hadis mutawir dapat menyebabkan seseorang dianggap kafir, khususnya jika hadis tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang diketahui secara pasti dalam agama. Maklum min al-din bi al-darurah. 2. Hadis ahad. Berbeda dengan hadis mutawir, hadis ahad memberikan pengetahuan yang bersifat zanni, dugaan kuat, dan bukan yakini, keyakinan pasti. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujah, dalil, dalam masalah hukum dan amaliyah, dengan syarat hadis tersebut memenuhi kriteria hadis yang sahih atau hasan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujaan hadis ahad dalam masalah akidah. Sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis ahad dapat menjadi hujjah dalam masalah akidah jika hadis tersebut sahih. Sebagian ulama lainnya, seperti mayoritas ulama kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah akidah, karena masalah akidah memerlukan dalil yang qat'i, pasti, sedangkan hadis ahad bersifat zanni. Hadis ahad harus sahih atau hasan yang memenuhi kriteria sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak ada suzud, kejanggalan, dan tidak ada ilal, cacat. Hadis masyhur memiliki tingkatan kehujaan yang lebih tinggi dibandingkan hadis ajiz dan garib. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, hadis masyhur dapat menghapus hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni lainnya. Pentingnya untuk dicatat bahwa kekuatan hadis tidak hanya ditentukan oleh kuantitas perawi, tetapi juga oleh kualitas perawi, keadilan dan kedabitan, dan kesinambungan sanad. Oleh karena itu, hadis ahad yang sahih lebih kuat daripada hadis mutawir yang dhaif, meskipun secara kuantitas hadis mutawir memiliki jumlah perawi yang lebih banyak. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sikap-sikap beliau.
Hadis memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dari segi kuantitas perawi, hadis dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari awal sanad sampai akhir, dan jumlah tersebut tidak berkurang pada setiap tingkatan sanad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Terbagi menjadi 3, yaitu masyhur minimal 3 perawi, aziz 2 perawi, dan gharib 1 perawi. Perbedaan utama antara hadis mutawatir dan ahad terletak pada jumlah perawi dan tingkat kepastian yang dihasilkan. Hadis mutawatir memberikan keyakinan yang pasti atau yakin, sedangkan hadis ahad memberikan pengetahuan yang bersifat dugaan kuat atau zannin. Kuantitas perawi memiliki implikasi signifikan terhadap kehujahan hadis. Hadis mutawatir memberikan keyakinan yang pasti dan wajib diamalkan. Mengingkarinya dalam masalah-masalah yang diketahui secara pasti dalam agama dapat menyebabkan kekafiran, dan hadis ahad dapat dijadikan hujah dalam masalah hukum dan amaliyah jika memenuhi kriteria hadis sahih atau hasan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan dalam masalah akidah. Sarannya, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Para pengkaji hadis perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi hadis, termasuk dari segi kuantitas perawinya untuk menentukan tingkat kehujahan sebuah hadis. Bagi masyarakat umum, hendaknya lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis